Seorang wanita bernama Fatimah Zahratun Nisa dengan viral dan menjadi sorotan publik belakangan ini, namanya dibicarakan lantaran mengaku dipaksa untuk membayar pajak 4 juta oleh Bea Cukai setelah memenangkan ajang pencarian bakat di Jepang. Melalui akun Twitter pribadinya, Zahratunis wanita itu bercerita pengalaman pahitnya. Tersebut dia menuturkan hadiah yang diterimanya dari ajang pencarian bakat di tahun 2015 lalu, itu hanya berupa piala. Namun setibanya di Indonesia ia dipaksa untuk membayar oleh Bea Cukai. Setelah terjadi diskusi yang alot, Fatimah akhirnya diperbolehkan untuk membawa pulang pialanya. Dalam cuitan itu, Bea Cukai memberikan konfirmasi bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai impor sehingga terutang biaya masuk dan pajak impor, termasuk gift atau hadiah curhatan itu viral di media sosial dan terus menjadi pembahasan di jagat maya. Yaitu tadi sedikit suara ketika lombanya diikuti oleh Fatimah atau Ica panggilannya. Bagaimana sebenarnya ceritanya? Nah, pagi ini kami sudah terhubung langsung dengan Fatimah Zahratun Nisa atau Ica, seorang warga negara Indonesia yang kini bermukim di Tokyo, Jepang. Ica, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dengan Muhammad Diablo Zakaria di sini. Ica, sedikit ya singkat ceritalah dari curhatannya Ica di media sosial itu, bagaimana sedemikian rupa ada penjelasan nggak pada waktu itu kenapa piala yang mau dikirim dari Jepang ke Indonesia itu kemudian sampai ditarik 4 juta sebagai sebuah pajak dan lain-lain, itu dijelaskan rinci nggak ke Ica? Sebetulnya itu aku sempat konfirmasi juga ke orang TV, jadi untuk pengambilan si piala ini kan kita butuh surat-surat, menghubungi orang TV untuk minta surat tersebut, karena mereka bilang mereka sudah kirim surat pengantar saat mengirimkan piala tersebut ke Indonesia, jadi harusnya sudah jelas itu piala dari mana, dari apa, untuk apa. Tapi dari pihak Bea Cukainya bilang, kalau nggak ada sama sekali surat, entah itu mungkin suratnya nggak sesuai dengan kriteria mereka atau gimana, ya udah deh. Saya ajukan keberatan, uruslah berkas-berkas baru gitu. Nah, ketika mengurus berkas-berkas baru inilah, kalau saya baca sedikit diminta buktinya, bener nggak ikut lomba begitu ya? Betul, jadi? Gimana cara dapetinnya tuh Ica? Saking kepengen buktikan bahwa benar saya menang lomba gitu. Ya, jadi seperti yang diminta dari pihak Bea Cukainya, saya hubungi langsung orang TV-nya buat surat pernyataan, dan itu saya bawa ke Bea Cukai domisili saya, kemudian di situ dibaca diolah gitu, oh ini seperti ini, saya juga kasih penjelasan. Setelah itu diminta apa ya, mereka bilang kita nggak percaya nih, belum percaya gitu, ada hasil tektokan kamu sama orang TV-nya, apa nggak kalau benar kamu peserta di acara ini, aku kasih lihat email aku, audisi, file audisi, terus file mereka beli tiket dan segala macam, tapi memang email itu kan dalam bahasa Jepang, ya aku komunikasi langsung bahasa Jepang, kemudian oh gimana kita bisa tahu nih kalau ini email, betul isinya seperti itu, akhirnya ya udah pakai Google Translate aja bunah, itu saya ajukan pakai Google Translate. Tapi tetap aduh belum meyakinkan, masih kurang meyakinkan. Saya cari file videonya, kebetulan saat itu sudah on air. Khawatirkan waktu itu adalah acara TV Jepang itu copyrightnya sangat ketat, jadi mungkin mama sulit dicari di media sosial atau di internet. Tapi untung ada pukulan banget di YouTube, ada yang upload dan gak di take down. Akhirnya saya kasih lihat seperti ini videonya, ini saya yang nyanyi, ini saya, dan saya memenangkan acara tersebut. Tapi di situ kita masih belum percaya gitu. KTP ada, berkas ada, video ada, dan saya rasa muka saya sama yang di video nggak terlalu beda gitu. Ya saya bingung harus buktikan dengan cara apa lagi, kemudian diminta menyanyi gitu, membuktikan benar bisa nyanyi apa nggak, kamu nyanyi aja deh di sini. Akhirnya karena waktu itu saya masih mahasiswa, dan itu setelah dari Bea Cukai saya niat untuk memang ada kuliah gitu ke kampus, jadi pengennya ya udah deh pengen cepet-cepet selesai. Akhirnya awalnya saya menolak, nggak deh jangan nyanyi, ini kan udah ada berkah semuanya udah lengkap, tapi karena pengen cepat selesai waktu itu ya udah deh akhirnya okelah saya nyanyi gitu 1 bait aja. Ya begitu terus, belum saya nyanyi tapi di stop dulu, bentar-bentar, terus dipanggil semua staf yang ada di ruangan itu, Neng juara lomba nyanyi di Jepang, mau nyanyi gitu, ayo kita dengerin itu. Sebenarnya udah kesel banget sih, maksudnya mau ambil hasil kerja keras sendiri kok malah jadi bahan tontonan gitu. Tapi ya udah deh akhirnya aku janji itu 1 bait musik
Setelah itu tapi aku pikir, dengan semua berkas yang sudah lengkap dan aku sudah selesai nyanyi pun, menjadi 0 rupiah dan bisa langsung bawa pulang. Tapi ternyata dia stafnya ini kita ada beberapa kali tawar-menawar gitu, kalau segini gimana, kalau segini gimana biayanya, itu aku tetap nggak mau bayar sama sekali karena merasa kok nggak adil ya. Rasanya aku persiapan semua sendiri, nggak ada sponsor sama sekali dari negara, jadi ini di kantor perwakilan Bea Cukai di Tokyo. Begitu ini terjadinya ya Bandung, waktu itu di Bandung sedemikian rupa, jadi pialanya ini kan sudah sampai di Bandung tapi belum dilepas dari pabean begitu ya, karena ada pajak yang belum dibayarkan, bla 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 gitu, dan Ica kembali ke Indonesia, dan untuk mengurus piala ini. Lepas dari Bea Cukai dari pos begitu, oke, bagaimana akhirnya dilepaskan oleh Bea Cukai, dan akhirnya tidak ada biaya atau ada biaya. Ica sebenarnya tidak ada biaya sama sekali. Karena di situ saya terus jelaskan berkali-kali, ini saya menang lomba tanpa hadiah uang tunai sama sekali, uang cuma piala itu aja, makanya lebih keras untuk mendapatkan piala tersebut itu, karena itu satu-satunya tanda keberhasilan saya gitu kan. Apakah ketika berdiskusi dengan petugas Bea Cukai itu dijelaskan bahwa jenis barang yang dikirimkan tanpa bersamaan dengan orang, jadi betul-betul paket dikirim begitu, piala ini itu memang harus kena biaya dan lain-lain, itu dijelaskan nggak, atau ribet dengan urusan benar nggak menang lomba apa dan segala macam saja dijelaskan nggak, yaitu dijelaskan di awal bendanya seperti ini harus masuk pajak dan lain-lain. Menambahkan tapi kalau ada surat-surat lengkap bisa kita ajukan keberatan, yang mana saya lakukan saat itu. Akhirnya makanya kemudian dilepaskan setelah teryakinkan bahwa benar ini semua ada surat-suratnya, ini betul hasil lomba dan lain-lain, akhirnya kemudian tanpa biaya sekalipun, begitu. Dan mungkin karena saat itu juga agak maksa, bukan maksa, aku benar-benar nggak mau keluar uang sama sekali untuk hal itu, aku sampaikan berkali-kali kepada stafnya. Dan akhirnya walaupun sempat ada tawar-menawar tuh ya, makin kecil angkanya dari petugas sedemikian rupa, tapi Ica tetap nggak mau karena berkeras bahwa ini dari hasil lomba begitu ya Ica. Mendapatkan jawaban nih, respon dari curhatan Ica di media sosial dari Bea Cukai itu sampai nggak ke Ica, atau Ica udah pernah terima, dalam bentuk apapun di DMK atau apa berkaitan dengan penjelasan Bea Cukai, dengan peristiwa yang Ica curhatin itu udah nyampe Kak, udah, dan kebetulan udah DM saya. Juga kurang menjelaskan si jawaban-jawabannya, jadi ya kalau gitu apa yang menjadi masukan terhadap Bea Cukai, terhadap apa yang sudah Ica alami ke depannya, mungkin saja ini bisa terjadi pada orang lain, kan cah. Jadi tweet curhatan tersebut murni dari aku yang sakit hati saat itu karena merasa berprestasi tapi kok nggak diapresiasi, malah dimintain uang gitu, dimintain pajak segitu besar. Pesan untuk Bea Cukai atau perpajakan Indonesia, aku pengen lebih apresiasi teman-teman kita yang mungkin berprestasi di luar sana. Membebaskan pajak untuk benda-benda hal seperti ini pun gak akan langsung bikin rugi satu negara, yang bahkan itu kayak menurut aku adalah salah satu bentuk terkecil dari sebuah apresiasi buat cita-cita. Oke, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik bagi semua pihak termasuk kita semua, bahwa sebetulnya memang ada undang-undangnya, ini Ica jadi mengerti juga, dan kemudian semua hal berkaitan dengan ini jadi semua saya sih berharap ini menjadi lebih jelas lah buat setiap warga negara Indonesia. Dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Curhatnya Ica udah nyampe ya, dan mudah-mudahan maksudnya sampai dengan baik begitu ya Ica ya, seperti itu, ya. Oke Ica, terima kasih ngobrolnya pagi hari ini, baik-baik terus di Tokyo, Jepang. Dan mudah-mudahan kapan-kapan bisa nyanyi untuk Indonesia, kapan-kapan kita pengen dengar Ica nyanyi. Terima kasih Ica, sampai bertemu lagi. Terima kasih atas ceritanya, selamat pagi, assalamualaikum.